Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Republik di sini ini gampang Pak Sanaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Yang Anda saksikan baru saja pemirsa adalah pernyataan dari Ketua Komisi Hukum DPR RI yang mungkin dalam kondisi bergurau menyebutkan bahwa RUU perampasan aset itu bisa diproses gampang caranya asalkan pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD menghubungi langsung Ketua Umum Partai. Itu disampaikan oleh Bambang Wuryanto ketika rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU beberapa waktu lalu. Ini kemudian pernyataan yang direspon banyak pihak dengan sedikit mengkritisi barangkali ya. Jadi DPR ini wakil siapa? Wakil rakyat atau wakil partai? Itu satu hal. Yang kemudian yang mencuat adalah rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang sudah lebih dari 10 tahun tapi jalan di tempat bahkan mandek yang akhirnya ditagih oleh Pak Mahfud dalam rapat tersebut. Kenapa ini bisa mandek? Apa penyebabnya? Kami akan bahas juga malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Republik di sini ini gampang Pak Sanaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari video yang kita saksikan tadi, mulai dari RUU perampasan asetnya yang kenapa nggak bisa jalan. Yang kedua pernyataan dari Bambang Wuryanto yang mengatakan bahwa gampang sebenarnya asalkan langsung hubungi ketua umum masing-masing partai yang ada di Komisi 3 itu. Nah malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama saya. Ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya Bung Margarito? Ya, selamat malam Maggie, selamat malam semuanya. Di ujung sana ada Mas Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bung Teddy Gusnadi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual nanti bersama kita Bung Zainal Arifin Mukhtar, peneliti anti korupsi Pukat UGM. Dan juga nanti sambil menunggu, ini rekan separtainya dari Pak Bambang Wuryanto nih, Johan Budi dari PDI Perjuangan. Saya ingin minta respon dulu deh dari yang ada di sini. Ada Mas Ray Rangkuti, ada Bang Margarito. Bang Margarito dulu deh. Mendengar pernyataan tadi dari Pak Bambang Pacul ya. Iya. Ini Korea ini semua nurut sama ketua umum. Jadi RUU perampasan aset atau aset recovery sebenarnya gampang kalau lobbynya langsung ke ketua umum partai. Apa yang Anda baca dari situ? Suka atau tidak suka, apa yang dibilang oleh Pak Bambang itulah realitas yang sebenarnya dari tatanan pembentukan undang-undang kita, tatanan ketatanegaraan kita atau tampilan praktis ketatanegaraan kita dalam hal pembentukan undang, itulah yang dinyatakan secara gamblang, secara ofisial oleh Pak Bambang. Kita tidak bisa tidak mengesampingkan kenyataan itu. Memang begitu itu. Kenyataannya bahwa memang kepentingan partai lah yang paling utama. Memang iya. Wah, kasihan rakyat kalau memang gitu ya. iya. Memang iya kasihan rakyat? Memang iya. Oke, jadi memang apa iya. yang kita bisa lakukan dengan keterwakilan kita di Senayan seperti apa itu? Ya,
apa soal seperti ini kalau saya keluar sedikit ya, pernah diteliti oleh salah satu mantan jurnalis hebat dari Chili namanya Sapa Vergara itu. Dia menemukan kenyataan bahwa dari Romawi kuno sampai dengan saat ini, baik demokrasi liberal maupun demokrasi liberal maupun otoriter itu hasilnya sama, dua-duanya berpihak kepada oligarki. Dari dulu. Jadi hampir tidak menemukan jalan keluar. Dia memang menawarkan satu jalan keluar, tapi dia sendiri ragu dengan jalan keluar itu. Akhirnya ya dia bilang, ya kira-kira persis seperti yang Pak Mahfud bilang terakhir itu. Oke, ya partai ini begini, partai politik kita ini ya begini ini, DPR kita begini ini, tapi ya sudah lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik DPR seperti itu Ya, daripada tidak ada sama sekali gitu. DPR. Memang itu. Anda tahu, Anda jangan berpikir bilang DPR yang hebat-hebat itu ya, kayak di Amerika Serikat itu. Anda tahu, kita ambil yang paling kecil gitu ya. Undang-undang tentang Bank Sentral Amerika Serikat itu dibikin tahun 1913 gitu ya. Sebelumnya itu Anda tahu nggak undang-undang itu dirancang oleh para oligarki, dirancang di Jekyll Island ya, dan plotnya oleh siapa? Plotnya oleh anggota senat dari Republik namanya Nelson Aldrich. Karena itu undang-undang itu disebut dengan Nelson atau Aldrich Plan. Dan itu banyak sekali. Kita tidak pernah ada. Di DPR kita ini tidak pernah ada. Kita tidak pernah menemukan undang-undang yang dirancang oleh Anggi misalnya begitu ya. Dan undang-undang itu lalu dipakai nama Anggi sebagai undang-undang. Di Amerika Serikat misalnya, itu kita menemukan misalnya Sherman Act. Itu menunjuk pada anggota DPR dari yang bernama Sherman. Yang memprakarsai undang-undang itu. Undang-undang anti monopoli yang kelak melahirkan apa yang disebut dengan Interstate Commercial Commission. Kemudian Aldrich Plan yang melahirkan undang-undang The Fed. Kemudian ada Clayton Act, undang-undang tarif perdagangan dan segala macam. Jadi memang begini ini. Saya senang sekali Bambang itu menyatakan apa adanya karena itulah kenyataannya. Kejujurannya ya. Kejujurannya gitu. itu. Mas Ray Rangkuti, Itu hebat sekali. ini artinya apa nih kalau secara politik kita melihat ini kejujurannya Pak Bambang Pacul dihargai oleh Bang Margarito, artinya saya sih agak sedikit apa ya, sedih, ironis gitu ya. Jadi seburuk itukah kondisi perwakilan kita di DPR mengikuti kepentingan partai ketimbang rakyat? Satu hari kita di MPR ada seseorang pejabat besar. Saya tidak usah sebut namanya karena nanti tidak enak itu. Tapi itu official. Saya bilang bla bla bla, dia bilang Margarito nggak begitu. Ini Republik, udah deh lu cari aja jadi ketua umum partai, dia beres kok. Udah Jadi kita kuncinya lah di ketua umum partai. Dia. Jadi yang mengendalikan negeri ini ketua umum partai. Nah, itu pejabat loh. Dan ya oke, saya nggak mau ngomong nama pejabat itu. Anda tahu semua. Eksekutif saja sudah menyerah. Pejabat, ya oke Mas Ray Rangkuti.